Selamat pagi anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Secara bahasa, qada artinya hukum, ketentuan, dan perintah. Sedangkan qadar secara bahasa artinya adalah kepastian, peraturan, dan ukuran. Secara istilah, qada adalah ketentuan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman di mana sebelum diciptakannya segala sesuatu. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang sudah menjadi kenyataan. Jadi, qada dan qadar merupakan takdir Allah yang diperuntukkan untuk semua makhluknya, termasuk manusia. Tidak ada satupun manusia yang tahu tentang takdir Allah, karena itu merupakan rahasia Allah. Semua takdir Allah telah dituliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Iman kepada qada dan qadar Allah adalah rukun iman yang keenam. Kita sebagai orang yang beriman wajib mengimaninya, baik takdir Allah itu baik maupun takdir Allah yang buruk. Ketika kita mendapatkan takdir Allah yang buruk, kita harus husnudzon kepada Allah bahwa itu hanyalah sebagai cobaan. Dan pastinya cobaan itu akan dapat kita lalui. Karena Allah tidak mungkin memberi cobaan itu di luar kemampuan umatnya. Kemudian ketika kita mendapatkan takdir Allah yang baik, maka kita harus bersyukur. Nah, berikut beberapa contoh tentang qada dan qadar. Contoh dari qada yang pertama, matahari terbit dari timur, kemudian terbenam ke barat. Selain itu, yang kedua, jenis kelamin. Kita jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, itu adalah takdir dari Allah, sudah menjadi ketentuan Allah. Kita tidak bisa meminta. Kemudian yang ketiga adalah kelahiran. Kita dilahirkan waktunya jam berapa, di mana, dalam keadaan seperti apa, itu kita tidak tahu. Kemudian selain itu yang keempat adalah kematian. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kemudian pada usia berapa kita akan mati. Itu semuanya adalah rahasia Allah. Tidak ada satupun manusia yang tahu tentang itu. Kemudian ada lagi contoh yang kelima, yaitu jodoh. Siapa jodoh kita? Nah, kalau anak-anak tidak usah memikir masalah jodoh dulu ya, karena itu nanti ketika anak-anak dewasa, pastinya anak-anak nanti akan bertemu dengan jodohnya. Karena apa? Karena Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasang. Selanjutnya, beberapa contoh dari qadar adalah pandai atau bodoh. Kemudian yang kedua, kaya atau miskin. Yang ketiga, sehat atau sakit. Maksudnya adalah ketika seseorang di dunia ini merasa bodoh itu bagus. Karena apa? Itu nanti bisa memotivasi untuk semangat belajar. Nah, ketika kita merasa bodoh, kita mau semangat belajar, nantinya insya Allah akan bisa menjadi pandai. Kemudian ketika kita ditimpa musibah oleh Allah dengan sakit, ketika mau berusaha minum obat, kemudian ke dokter untuk berobat,
insya Allah nanti Allah akan memberikan kesembuhan kepadanya dan nantinya akan menjadi sehat. Dan selanjutnya, kaya miskin. Orang yang miskin tetapi ketika di dunia dia mau berusaha bekerja dengan keras, mau berdoa meminta kepada Allah, insya Allah Allah juga akan bisa merubah nasibnya atau merubah hidupnya menjadi orang kaya. Kemudian dari beberapa contoh qada dan qadar, maka ada istilah lain, yaitu takdir itu dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Takdir mubrom yaitu takdir yang sudah tidak bisa dirubah. Contoh dari takdir mubrom seperti halnya tentang kelahiran manusia, tentang kematian, itu kita tidak bisa merubahnya karena itu merupakan sudah menjadi ketentuan Allah. Kemudian yang kedua tadi apa? Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang bisa dirubah. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha, berdoa, bersilaturahim, bersedekah. Seperti halnya proses kehidupan. Kita memiliki harta yang sedikit. Bahkan kita merasa kehidupan kita miskin. Tetapi ketika kita mau berusaha bekerja keras, kemudian berdoa kepada Allah, bersedekah, bersilaturahim, itu nanti akan bisa merubah kehidupan kita. Karena apa? Kesemuanya itu memiliki manfaat. Contoh bersilaturahim. Ya, anak-anak pasti tahu manfaat bersilaturahim. Yang pertama bisa memanjangkan umur. Kemudian yang kedua apa? Melancarkan rezeki. Nah, maka dari itu ketika kita merasa diri kita miskin tetapi kita mau bersilaturahim, insya Allah akan dapat menikmati manfaat dari bersilaturahim itu, yaitu Allah akan menjadikan hidup kita kaya. Beriman kepada qada dan qadar memiliki banyak hikmah. Di antaranya yaitu sebagai orang beriman, nantinya kita akan selalu merasa bersyukur terhadap takdir Allah yang baik dan akan selalu bersabar terhadap takdir Allah yang buruk. Kemudian, ketika seseorang itu beriman kepada qada dan qadar, akan memperoleh ketenangan jiwa. Kemudian optimis dan giat bekerja. Selain itu, hikmah yang akan diperoleh oleh orang yang beriman kepada qada dan qadar yaitu akan tawakal atau berserah diri terhadap ketentuan Allah. Dan juga tidak akan pernah putus asa. Anak-anak, dari materi yang telah kita pelajari tadi, maka dapat disimpulkan iman kepada qada dan qadar Allah adalah rukun iman yang ke-6. Kemudian takdir ada dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Ingat, takdir Allah ada yang bisa dirubah. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus mampu merubah dulu. Kita sebagai manusia berusaha merubahnya dengan cara ikhtiar dan berdoa. Insya Allah nanti Allah yang akan merubah hidup kita. Seperti halnya anak-anak ya, harus selalu semangat belajar. Kenapa? Karena tidak ada anak yang bodoh, tidak ada. Dengan anak-anak mau semangat belajar, pasti anak-anak akan menjadi anak-anak yang pintar. Anak-anak akan menjadi anak yang mudah dalam memahami pelajaran.
Itu saja materi hari ini. Terima kasih. Terus semangat belajar. Dan ingat, karena ini masih dalam masa pandemi, harus memakai masker. Kemudian jaga jarak dan kurangi mobilitas. Mari kita akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.